Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 CGP Angkatan 9 Kota Jambi tahun 2023. Dalam hal ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, tugas 1.4 A5, ruang kolaborasi modul 1.4. Adapun kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Bapak Riki Ofnalto SPD. Kemudian yang kedua Ibu Septiasih. Kemudian yang ketiga Ibu Rotua. Mari kita saksikan bersama-sama. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam di depanku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab diri, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihannya sama Ibu? Ibu sudah capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Pertanyaan. Topik 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Topik 2. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Topik 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Topik 4. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Yaitu membuat orang merasa bersalah. Terlihat dari kata-kata Ibu Dani, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu." Dalam hal ini, pada posisi kontrol, seolah-olah Ibu Dani menyalahkan diri sendiri karena sikapnya tidak berhasil mengarahkan Fajar untuk mengikuti pembelajaran di kelas dengan baik. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Yaitu kurangnya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh dirinya sendiri, sehingga kurang serius dalam mengikuti pembelajaran. Kebutuhan dasar yang belum terpenuhi seorang murid seperti kurangnya kasih sayang, perhatian, dan kesenangan, serta kebahagiaan. Kurangnya kebutuhan kebebasan karena dia bosan dengan suasana kelas, sehingga terjadi Fajar tidur-tiduran di dalam kelas. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Sebaiknya yang pertama, Ibu Dani harus mengingatkan adanya keyakinan kelas dan memberikan kalimat-kalimat yang bermakna dan bernilai positif. Harus disepakati bersama, karena ini merupakan sebuah hal yang sudah disepakati. Dan bila terjadi sebuah pelanggaran, maka tentu harus ada konsekuensi yang harus dilakukan terkait mengenai kesepakatan dan keyakinan kelas yang disepakati oleh seluruh warga kelas. Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Fajar, tahukah kamu kewajiban siswa itu apa? Lalu, benarkah tidur-tiduran dan acuh di kelas itu sesuai dengan kewajiban di kelas kita? Apa kamu tidak takut kalau nanti tidak paham akan pelajaran bahasa Inggris? Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan?
Pajar, tahukah kamu kewajiban apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Pajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Yang pertama, mencari tahu latar belakang dan alasan tindakan dari Pajar, melakukan tindak lanjut dengan home visit atau kunjungan agar ada perbaikan dari Pajar, memfasilitasi adanya bimbingan dan konseling. Dengan kita mengetahui dan mencari tahu faktor atau latar belakang atas sikap Pajar yang bermalas-malasan dalam mengikuti pembelajaran di kelas, dapat dilakukan dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kita bisa menggunakan metode pembelajaran yang cocok untuk Pajar, agar Pajar tidak malas-malasan lagi ataupun merasa bosan mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Dengan menggunakan pola segitiga restitusi dalam penyelesaian sebuah permasalahan untuk mencari sebuah solusi, yaitu pertama menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Untuk menstabilkan identitas, Fajar, kenapa kamu tidur duluan selama pelajaran berlangsung? Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita harus tetap semangat. Validasi tindakan yang salah, apakah kamu mempunyai alasan melakukan sikap seperti itu? Menanyakan keyakinan, apakah sikapmu ketika belajar sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Teori restitusi positif menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa tersebut. Demikianlah paparan diskusi kelompok kami. Terima kasih. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan diskusi kelompok kami. Terima kasih. Kami akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.